Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang menonton video ini. Dan ketemu lagi di channel Bicara Ternak. Nah, kali ini saya mau mereview ya, contoh kandang dengan alas bambu seperti itu. Contoh kandang domba atau kambing dengan alas bambu, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Nah, tonton dan simak video ini sampai habis teman-teman. Nah, sekarang di bawah saya, tepat saya berdiri ini, saya berada di kandang domba dan juga sebelah sana kambing yang sama-sama menggunakan alasnya, alas bambu teman-teman, seperti ini ya. Bisa dilihat ini bambu teman-teman, cuma ini kayu, ini ada kayunya, ini ada kayunya karena menempel. Nah, ini alasan kenapa ada kayu. Oke, kita bahas aja satu persatu teman-teman. Sebetulnya menggunakan bambu pun juga bisa awet teman-teman. Sebetulnya menggunakan bambu untuk alas seperti itu ataupun untuk ini dinding-dinding kandang seperti ini bisa awet teman-teman. Hanya saja kalau orang Jawa itu biasanya kalau motong bambu itu biasanya menggunakan tanggalan ya. Untuk apa? Untuk menghindari bribek teman-teman. Bribek itu seperti apa ya? Ini nih. Bribek itu seperti ini nih. Ini bisa membuat bambu itu kropos. Nah, ini contoh kandang saya sebetulnya yang salah ya dalam penanggalan. Kalau orang Jawa itu biasanya kayak itu, ada tanggal-tanggal tertentu di mana bribek ini masuk ke bambu dan juga ada yang enggak seperti itu. Nah, kalau di daerah teman-teman gimana menurut perhitungan seperti ini kalau motong bambu seperti itu? Apakah sama dengan di daerah saya atau kan beda? Nanti bisa komen-komen di bawah ya teman-teman. Nah, lanjut. Untuk kandang dengan bambu seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, bisa awet dengan perhitungan yang tepat. Itu seperti itu. Lalu kemudian bambu seperti apa sih yang bisa digunakan untuk kandang domba? Nah, bambu yang bisa digunakan sebagai kandang domba yang tentunya adalah bambu tersebut kuat teman-teman. Bambu tersebut kuat dan juga bisa menopang tubuh domba ya, tubuh domba seperti itu. Kalau di daerah saya ataupun kandang ini biasanya menggunakan full ini bambunya bambu petung teman-teman, yang besar-besar seperti itu, nanti dibelah-belah dan yang tebal-tebal nanti dijadikan alas teman-teman. Nanti yang tebal-tebal dijadikan alas, lalu yang agak tipis-tipis itu dijadikan sebagai ini dindingnya seperti itu. Nah, itu untuk bambu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dari bambu itu murah teman-teman, murah dibandingkan dengan kayu. Kalau dibanding dengan kayu jelas lebih murah bambu. Hanya saja bambu juga memiliki kekurangan teman-teman, dan menurut pengalaman dari saya di peternakan ini misalnya, kekurangan dari bambu jika salah perhitungan teman-teman itu cepat sekali kropos seperti ini. Karena bribek itu tadi, bribek bahasanya apa ya? Aduh, bahasa Indonesia nggak tahu ya. Pokoknya intinya bribek di bahasa saya. Mungkin teman-teman ada bahasanya sendiri-sendiri di setiap daerah ya. Nah, kekurangannya itu kalau semisal ada bribeknya ya sudah, itu bisa nular ke bambu-bambu yang lain, yang menyebabkan semuanya ikut kropos seperti itu. Nah, jika sudah kropos, apalagi di bagian alas, tentu itu yang bahaya teman-teman. Kenapa saya bilang bahaya? Karena nanti bambu untuk alas itu kan nanti bisa bengkok seperti itu, bisa bengkok gini. Nah, nanti itu bisa menjepit kaki dari domba. Saya contohkan sebentar. Nah, seperti ini misalnya,
Ini kan atau mana ya? Yang bengkok tuh ada kok kayaknya. Oh ini nih. Ini tadinya bengkok teman-teman. Bambu yang ini yang ini udah keras, ini udah ditempel. Tapi bawahnya ini tadinya bengkok tuh. Ini bisa menjepit kaki dari domba itu sendiri. Nah ini sangat bahaya teman-teman, sangat bahaya. Ini bisa menyebabkan pincang pada domba. Nah makanya alasan dari kenapa ini diberi kayu, tembel-tembel kayu, tembel-tembel bambu seperti ini ya karena itu. Karena bambunya sudah lapuk, sudah terkena apa namanya bribek itu tadi, yang mana menyebabkan kerusakan yang membahayakan tentunya untuk domba, sehingga ditempel dengan kayu ataupun bambu lain seperti itu. Nah lalu kemudian untuk kekurangan bambu untuk alas, mungkin di ini ya, karena bambu itu kan bentuknya melengkung ya teman-teman, melengkung seperti itu nih, kayak gini kan melengkung. Nah ini rawan untuk domba terpleset teman-teman, apalagi untuk kandang breeding. Saya sarankan jangan menggunakan bambu untuk alasnya, karena bambu itu bersifat apa ya, licin teman-teman. Tuh, apalagi kalau udah kena ulin, udah kotor kayak gini itu licin sekali. Ini bisa membuat domba itu jatuh saat lari ya itu. Apalagi kalau kandangnya sistemnya breeding, yang mana satu pejantan diberikan beberapa betina secara langsung sehingga bisa kawin langsung seperti itu. Nah itu kan biasanya jantan kan mengejar-ngejar ya, kejar-kejaran sama betina. Nah itu bahaya sekali kalau misalkan menggunakan alas bambu seperti ini, menurut saya seperti itu, karena licin itu tadi. Apalagi kalau bambunya sudah lapuk dan juga rayapan, belengkung kayak gini. Ini bahaya banget, lari-lari licin kejepit, halah udah itu itu jangan sampai terjadi. Nah itu kekurangan bambu yang pertama, kalau lapuk ya itu bahaya, bisa menjepit, lalu kemudian licin untuk kandang breeding itu cukup sulit teman-teman, cukup ya enggak inilah. Kalau saya kurang, lebih bagus menggunakan kandang dengan alas kayu teman-teman. Nah lalu kemudian gimana, apakah bisa kita breeding dengan bambu? Ya sebetulnya bisa-bisa aja, tapi pasti ada resiko. Nah resikonya apa ya, seperti yang tadi saya sebutkan itu. Resikonya nanti terpleset ataupun terjepit, ataupun kalau bambu baru ya masih kayak gini nih, ini masih bisa mungkin ya, masih kasar teman-teman. Ini belum, soalnya ini belum dibuat kandang sebelah sini, jadi yang tengah ini, sehingga belum tersentuh urin dan juga belum tersentuh urin dan feses, sehingga masih baru ya. Seperti ini kemungkinan masih aman lah ya buat breeding, masih bisa untuk awal-awal. Tapi kalau udah seperti ini, sudah lama digunakan, sudah terkena urin, feses dan juga lapuk, itu sangat bahaya untuk breeding teman-teman, tidak saya sarankan. Nah lalu kemudian apa ya, jarak antara bambu ini. Oh ini kelemahan bambu lagi, kelemahan menggunakan bambu ya. Itu karena bambu itu apa ya, bisa dibilang belengkok-belengkok gitu loh teman-teman, menggok-menggok, nggak kayak kayu yang lurus kayak gitu. Bambu itu cenderung bengkok-bengkok, belok-belok. Nah itu bahaya kalau misalkan ini jaraknya ini besar kecilnya nggak sama. Ini kan agak belok ke sana ya, jadi yang sebelah sini agak besar, sininya kecil jaraknya ini loh. Nah itu nggak sama. Nah sehingga
lebih cocok untuk alas adalah alas kayu yang kuat dan juga tebal, sehingga bisa menopang dari dombanya itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, itulah kekurangan dari alas bambu yang menurut pengalaman kami lah ya. Ini sharing-sharing menurut pengalaman kami, kekurangan dari alas bambu seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman ada saran atau komentar yang bisa di-share untuk menambah pengetahuan kami, dan juga mungkin teman-teman lain yang melihat video ini, bisa banget untuk komentar di video kami seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.